Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kembali kita hadir siang ini dengan narasumber yang lain dari yang lain. Kali ini kembali dengan bakal calon legislatif dari Silungkang. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin tak perlu saya sebutkan namanya karena nanti akan perkenalkan diri. Silakan. Ya, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, ambo banamo Nuni. Nah, itu hari-hari. Tapi sesuai identitas bernama Zeni. Mungkin itu akan apa? Namo Zeni, ya, Imbau Nuni. Imbau Nuni. Maaf kok babaso. Nggak pakai yang mana? Awak di Silungkang. Iya, Nggak pakai dong. Iya. Memang apa? Tapi kalau bahasa Indonesia pun insya Allah lain. Pakai bahasa Inggris nggak gitu? Amin. Ya, nama asli ambo Zeni, biasa dipanggil Nuni. Dan kalau di media sosial biasanya nama ambo tuh Nuni Kalebo. Nah, iya ambo Nuni Kalebo. Nah, itu yang namanya Nuni Kalebo. Siap. Nah, ambo kampung asal dari Tanah Sirah. Babako kadalimo jauh. Boko Kambo. Ibu ambo itu adalah Yusnimar Kaiyu Tanah Sirah. Nah, bapak ambo Maetek Majao. Cucu dari Tuo Simek Majao. Nah, alhamdulillah ambo basimondan ka Patopang Sawajuai, yaitu suami ambo Erizal. Alhamdulillah suami ambo pun kebetulan bagian dari negara, abdi negara, yaitu TNI AD. Tapi kini lah pensiun. Jabat pangkat terakhir itu kolonel. Alhamdulillah. Nah, ambo punya anak ado seketeknya. Ado baompe. Alhamdulillah dikurniai ambo anak baompe atu dua laki-laki, dua padusi. Dua pasang alhamdulillah. Anak pertama laki-laki yaitu bernama Adri. Alhamdulillah petangkola menikah. Nah, anak kedua yaitu Opi. Alhamdulillah pun lah tamat petangko S2-nya di Andalas. Nah, anak ketiga itu Putri, masih kuliah di Fakultas Hukum di Unan. Nah, anak ketiga yang bungsu itu masih kelas 3 SMA di Jakarta. Nah, selama ambo memang domisili Jakarta. Tapi alhamdulillah ambo sekali berapa bulan ambo memang pulang karena Sambia mau urus anak di Padang kan? Iya, kuliah di Padang. Anak kini masih ada anak gadis di Padang. Iya. Itu mungkin perkenalan. Oke. Dari partai ambo dari partai Nasdem, Nasional Demokrat. Siap. Nasdem. Alhamdulillah, insya Allah urutan nomor 2 untuk Dapil 3 Silungkang Lembah Segar. Oke. Ambo yang bawa Bu Nuni ya. Siap. Bu Nuni, jadi kinilah nyalek di Partai Nasdem. Mungkin bisa diceritakan apa sejarahnya kok bisa jadi masuk ke politik. Jadi caleg lo kini. Ya, alhamdulillah ambo memang baru mencoba kini kok untuk mencalek kok. Nah, cuman awalnya kok dulu waktu tahun 2018 ambo pernah ada ditawarkan untuk ikut bergabung di Demokrat, yaitu untuk
provinsi. Provinsi. Iya. Oh, oke. Nah, waktu itu ambo memang akan ikut, cuma kebetulan suami ambo masih bertugas. Jadi ambo ndak jadi bisa untuk aktif di partai karena berkemungkinan suami ambo akan pindah-pindah. Jadi soalnya ambo selama koko memang dimanapun suami tugas, ambo selalu ikut mendampingi. Nah, jadi karena ambo ndak jadi bisa ikut untuk bergabung di partai, akhirnya digantikan sama anak ambo, Nampadusi nomor 2. Nah, tapi ambo masih ikut di organisasi tersebut, itu Sri Kandi Demokrat. Nah, kotangko kebetulan ada beberapa bulan lalu, sebelum sekitar Februari itu, ambo ada dapat telepon dari Dunsana di Siko. Ambo waktu itu ambo lagi di Jakarta, ambo ada dapat telepon dari Dunsana, salah satu Dunsana Siko, mengajak ambo untuk gabung. Ikutlah sana untuk mencalek. Ayolah sana. Untuk Eri kan lah pensiun. Itu ambo pikir ya. Ayolah ambo cobalah dulu bayo ke suami ambo, anak ambo, keluarga gitu. Dan ambo payon jo suami. Nah, tapi waktu itu memang suami masih ragu. Cobalah pelajari benar dulu bakpo-bakponyo. Itu sambil berjalan waktu ambo pelajari, dan setelah dapat kata sepakat, akhirnya oke, ayo kita saya mau gabung. Tapi memang ada permintaan dari ambo, ada beberapa permintaan dari ambo akan siap gabung. Tapi awalnya ambo diiyakan, tapi ternyata berjalan waktu nampaknya tidak jadi cocok jambo. Ambo keluar. Setelah keluar dari Sinan, rencana ambo akan balik ke Jakarta. Nah, kebetulan waktu itu ambo pun lama ngumpul adik-adik di kampung angko. Ambo soalnya sebelum koko memang ambo payon ke keluarga sana keluarga ya. Biar adik-adik ipar, ya adik sendiri, ya adik Pasmondan atau adik sepupu-sepupu apa. Terus ambo pulangkan ke adik-adik kolek. Ambo bagi tahu ke adik-adik, kakak minta maaf, kakak mungkin tak jadi ikut do karena kurang cocok di awak. Terus menjawab lah salah satu dari adik koko, kebetulan memang adik jauh gitu. Kakak tetap maju. Apapun kopa kakak, apapun partai kakak tetap maju. Kami lah tangguhan basah. Lah kok tangguhan basah biko? Kok biko? Kakak ndak tahu, kakak ndak kenal dengan pengurus-pengurus lain. Kakak ulun tahu, kakak nan tahu, kakak ketahui selama aku memangnya cuma niko. Kakak apa dulu? Akhirnya kini soran aja ke kami gitu. Akhirnya memang ambo sorakan. Akhirnya jatuhlah pilihan keluarga dan adik-adik ko ke Nasdem ko. Gitu. Nah, terus setelah ambo pelajari bla-blanya, oke kerja. Ambo payon ke suami. Alah ambo ikut dengan setelah dipelajari sama adik-adik ya berkemungkinan akan insyaallah akan ada peluang. Oke lah gitu. Nah, las pakai sadonyo barulah ambo didatangi sama adik juga dulu mendatangi salah satu pengurus. Akhirnya diundang ambo ke rumah ketua. Ya ambo DPC ya.
Ya, DPC DPW? DPC ya? DPD. Ya, Saulunto. Terus ya udah di sinilah hamba menyatakan sikap insyaallah siap bergabung dan mencaleg di Demokrat. Dan alhamdulillah juga awak dia kesempatan untuk urutan nomor 2. Insya Allah nanti mungkin tapi kini ya begini masih ya daftar calon sementara ya. Kan oke di DC Esko nomor 2 ya. Ya insya Allah. Oh gitu, jadi ya sudah istilahnya mendapatkan dukungan penuh dari keluarga Sadonyo gitu ya. Insya Allah. Oke, kemudian dari tadi keputusan mencaleg, ya. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan, ya. Supaya ada mendapat suara, tentu perlu awak pertimbangkan apa yang rekam jejak yang sudah pernah dibuat, yang bisa istilahnya dipromosikan, diinfokan kepada calon pemilih. Mungkin bisa diceritakan. Ya mungkin. Ya, makasih Pak Budi. Alhamdulillah selama memang ambo hidup itu banyak di rantau ya. Tapi kebetulan alhamdulillah ambo pulang tako tuh. Jadi ambo pun bisa jual banyak seketek membantu kontribusi kepada kampung. Ke kampung. Salah satu contohnya dulu pernah ambo waktu sekitar tahun 2007 boleh, akhir tahun 2007 boleh itu waktu itu rangka persiapan acara kedatangan Putri Proklamator Ibu Mutia Hatta. Ya. Kebetulan waktu acara kunjungan beliau itu ya peresmian Surau Hatta sama peresmian di pulau apa tuh? Jembatan. Ya, enggak, ini semacam apa ini pendidikan apa asrama itu apa? Tafis, sekolah Tafis Putri. Yang itu. Ya. Maaf, ini lagi agak memang masih agak kurang sehat. Nah, itu peresmian itu satu, terus ini acara apa? Kebetulan acara ini juga ziarah waktu itu kan kebetulan Bu ini kita memang acara resminya pembentukan pengukuhan pengurus PKP 3KI waktu itu. PKP 3KI itu yaitu persatuan putra putri persatuan keluarga putra putri perintis kemerdekaan Indonesia. Nah itu dalam rangka itu Bu dia datang dan salah satunya memang ada 3 ini agenda waktu itu. Nah itu sampai 3 hari kunjungan itu. Nah waktu itu alhamdulillah memang dari Jakarta itu ambo dipercaya waktu itu sama Tuk Yeri. Waktu itu Tuk Yeri kebetulan yang ketuanya ini yang ngurus persiapan ini semua. Kebetulan Tuk Yeri waktu itu jadi ketua yayasan SDI. Dan waktu itu juga ketua PKS-nya zamannya Pak Akon. Tuk Akon. Iya, Tuk Akon. Nah, jadi waktu itu ambo dipercaya waktu itu membantu mengurus persiapan segala macamnya. Nah, di waktu itu juga ambo ada berkesempatan melihat SDI dengan begini, bagaimana kalau di Selungkang juga kita adakan persatuan ikatan alumni IKSDI domisili gitu. Yang di Selungkang. Ya, di Selungkang. Nah, waktu itu kita sempat pembicaraan awal itu di rumah di Suropalo. Yaitu waktu itu ada Tuk Yeri dan ambo sendiri, Yuliza Ardi yang sekarang lagi ketua harian Solid. Nah terus juga kebetulan waktu itu ada Pak Dewan kita
kebetulan dia juga alumni SDI Weldison. Oh, Nah, oke. jadi kita berempat waktu itu berembuk untuk mendirikan IKA Dan SDI. alumni. Untuk di domisili biar membantu lebih ke fisik buat SDI gitu. Nah, alhamdulillah terbentuk dan IKA terbentuk. Acara kunjungan Ibu Mutia pun alhamdulillah lancar, sukses. Dan lanjut ke sekarang dari IKA ini ke solid itu sendiri. Oh, dari situ. Ya, alhamdulillah ya memang baru itu yang bisa ambo bantu. Berarti di solid juga aktif juga. Alhamdulillah. Dari awal. Oke. Ikut gabung, ikut ini aktif ya membantu mengembangkan. Sebelum ini kita ada bisa disimak di konten sebelumnya, kita ada berbincang dengan Yuliza Ardi dari tim Solid. Silakan disimak ya. Bapak? Besok ikut enggak? Yang acara touring? Insya Allah ikut. Oke, insya Allah. Sepanjang ini alhamdulillah kita ikut terus, kecuali tahun kemarin karena ada halangan tidak bisa pulang. Besok acaranya hari Kamis, jangan lupa. Hari Kamis besok tanggal 28. Mudah-mudahan lancar. Amin. Dan semua sehat pesertanya. Amin. Kemudian kita gali visi dulu sebagai caleg ya. Menurut Bu Nuni, bagaimana kondisi masyarakat Silukang sekarang nih, dan kemana arahnya akan dilakukan nanti untuk pembangunan nagori ini setelah nanti seandainya nanti terpilih? Kalau pembangunan nagori selain fisik ya mungkin ya kita di samping pendidikan dan ekonomi dengan ambo sering pulang dan kebetulan ambo pernah mengalami di saat musim kemarau. Ambo pernah mengalami untuk di saat musim kemarau itu sangat-sangat prihatin dengan sumber air bersih. Oke. Nah, ya, jadi mungkin ikonan akan awak pikirkan perjuangkan dulu. Oke. Itu sumber air bersih itu apalagi kalau nanti daerah nanti diate itu. Kalau lah kemarau tuh yo prihatin mana. Bahkan di bawah pun dia itu banyak sumur itu banyak kekeringan juga kalau pas di kemarau. Dan apalagi sumber air nan kini kok ambo lihat itu kan lagi air gunung, air lurah. Itu kan belum tahu kebersihan dari atas itu bagaimana. Oke. Nah, mungkin itu nan perlu ini menarik. Belum ada caleg lain yang bicara ini. Insyaallah. Mudah-mudahan ridho amin. bisa dapat. Ada lagi yang akan diperjuangkan? Ya mungkin yaitu kalau di pendidikan ya mudah-mudahan ada dana itu nanti kita bantu untuk pendidikan. Dan kalau sebenarnya kalau program kok mungkin harus itu mengikuti program partai juga ya. Ada program dari partai juga ya? Memang ada. Yang akan ngasih ada. Diimplementasikan oleh legislatifnya nanti. Ya. Begitu. Oke. Dan ngasih itu ada. Cuman itu makanya ambo baru mencoba bagaimana sih gitu. Iya, betul. Itu salah satu tadi poin air bersih. Ini menarik. Kalau dari sisi secara global, apa prioritas yang mesti ditekankan untuk pembangunan Silukang Iko dalam 5 tahun ke depan, seandainya nanti duduk? Iko di bidang fisik atau yang menurut Bu Nuni yang menjadi perlu sekali diprioritaskan? Perlu sekali ya mungkin ya itu pendidikan dan ekonomi ya.
Soalnya apa tuh? Ya di samping fisik nanti kan itu ada misalnya pokir, dana aspirasi gitu. Itu kan nanti ada ditentukan untuk sekian per tahun gitu. Mungkin itu bisa akan kita bagi sekian persen untuk apa, sekian persen untuk apa gitu. Mudah-mudahan bisa begitu. Nah, kalau itu ya mungkin ya itu untuk ekonomi dan juga harus ekonomi dalam hal perdagangan dan ini kita kita ini kan kerajinan banyak terutama. Dan alhamdulillah selama ini kebetulan Ambo memang hidup berkeliling. Nah jadi di kampung awak pun Ambo songket karena kebetulan ada adik-adik pengrajin songket, adik Ambo sendiri. Nah dulu sekitar tahun 2015 Ambo waktu itu kebetulan lagi suami lagi tugas di Kalimantan di Balikpapan. Itu ada timbul Ambo pas mencolek motif-motif tenun di sini timbul ide Ambo. Bagaimana ya kalau ini kita jadikan kita bikin motif untuk songket di Silungkang. Nah, Ambo buat lah gambar di karote petak-petak itu mode streaming itu. Ambo suruh adik Ambo membuat. Ayo coba buat contoh dulu. Nah setelah dibuat contoh, Ambo pasarkan Ambo promosikan di Balikpapan. Langsung Ambo ke gubernuran, ke kantor wali kota dan kantor-kantor ini. Ya alhamdulillah tertarik banyak yang pesan. Nah disitulah Ambo mulai menarik tuh. Untuk mengembangkan itu Ambo itulah carilah tukang-tukang pengrajin dan pandai membuat motif. Bukan sekedar bertenun. Ada juga memang cuma bisa bertenun, tapi itu dibantu motifnya sama adik Ambo sendiri. Nah kita itu waktu itu Ambo menemukan itu motif cumi untuk di pasaran di Kalimantan. Tapi di Siko ternyata orang menemukan itu motif Borneo. Itu tahun 2015 Februari 2015 Ambo menciptakan itu. Alhamdulillah berkembang sampai petangko, sampai lampat motif cumi dan sudah dipasarkan masuk pasaran. Tapi yang menyebar di kampung awak koko itu cuman motif pertama, motif Borneo pertama. Dan Ambo pun tidak memakai pengrajin cuma 1-2 orang. Alhamdulillah ndak. Buktinya di daerah Lubuk Kubang ada, di Talak Buaya ada, di Tengsau ada, di Siko di Jalan Tongah ada, di Sungai Duyan ada, sampai ke terakhir petangko di Patopang ada di Ambo. Dan itu pun alhamdulillah petangko pas Covid itu pengrajin agak mengeluh. Tapi alhamdulillah pengrajin yang Ambo pakai subhanallah tetap jalan, malah ndak tabuek-buekan untuk pesanan ke Kalimantan. Alhamdulillah banget. Berarti bisa mengembangkan nanti untuk jaringan pemasaran untuk kerajinan kita. Insya Allah. Kebetulan memang sampai kini walaupun Ambo lah pensiun, sampai kini awak tuh masih menjalin kerjasama komunikasi dengan jaringan sebelumnya gitu ya. Itu juga pun motif Papua Ambo pernah buat. Jadi motif khas Papua itu dibuat, itu sempat juga kotangko buat berapa helai. Kalau Kalimantan sih memang alhamdulillah lah, tidak tahu lah, ya? lah 1000 lebih lah potong. Kalau untuk Papua aku memang baru tahap contoh baru beberapa helai. Insya Allah mudah-mudahan. Oke. Baik. Berikutnya mungkin ini pertanyaan terakhir. Bu Nuni lama di rantau. Iya. Kini ingin mencaleg di Silungkang. Ya, insya Allah. Tentu sudah terpikirkan
potensi anak Nagori kita di rantau dengan di kampung. Selama ini sudah ada saling berkontribusi. Tetapi kita perlu tingkatkan apa saja sebenarnya yang kita perlu prioritaskan dalam rangka meningkatkan potensi rantau dan kampung ini menurut pandangan Bu Nuni. Jadi hubungan rantau dengan kampung itu. Nah, sepanjang Iko Nanambo ketahui itu perantau dengan untuk teraduk ke kampung itu sangat luar biasa ya. Cinta Nagori itu ya sangat tinggi. Itu memang betul-betul angkat jempol lah Pak. Nah, kalau bisa itu jangan dihilang, kok dapat jangan hilang, tetap berlanjut. Jadi dari generasi itu nanti generasi ke generasi itu nanti berlanjut dan kalau bisa ya timbul terus untuk kecintaan Nagori ko dan ikut sama-sama membangun kampung awakku gitu. Soalnya ya memang bukannya awak tuh pingin menadah torui ke perantau, indah, tapi itu akan mudah-mudahan akan ada nanti apa tuh namanya biar tumbuh kecintaan untuk Nagori itu ya seperti ya alhamdulillah ambo sendiri itu dek karena cinta Nagori kok lah ambo pingin untuk mencoba ya, salah satu contohnya nih. Contohnya. Amin. Mudah-mudahan. Nah itu. Nah jadi kalau bisa ya tetaplah berjalan seperti biasa. Itu. Oke. Baik Bu Nuni, untuk penutup mungkin ada closing statement. Ya. Untuk penutupnya. Silakan. Nah mungkin ya iko kali ya seketek apa ya cuman biko ambo yo dek karena ndak pandai bakato-kato tapi insya Allah ambo akan buktikan dengan kerja nyata. Itu saja dari yo mudah-mudahan Allah ridho dan sanak sadonya di kampung ko percaya ambo yo dengan mengucapkan bismillah insya Allah maju ambo akan siap untuk ke kampung. Amin. Baik pemirsa Ngobrol Cerdas, demikianlah perbincangan kita siang ini dan kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.